Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Apa kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Ya, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Anak-anak sudah siap? Kalau gitu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami terlebih dahulu akan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian baca kitab suci. Ya anak-anak, tema ibadah kita pada hari ini adalah mari belajar berdoa. Ayatnya terambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 15. Kalau di rumah anak-anak ada Alkitab boleh dibuka Alkitabnya ya. Miss ulang, dari Matius 6 ayat 5 sampai 15. Miss akan bacakan untuk kita semua. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Anak-anak pasti pernah mendengar lagu ini kan? Ya, doa. Doa adalah cara yang Tuhan pakai untuk menyatakan kehendaknya di dunia ini, yaitu untuk berkomunikasi dengan umatnya. Doa juga menyatakan dengan bebas apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan.
Doa adalah menceritakan kepada Tuhan segala kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang tidak kita mengerti ataupun hal-hal yang kita butuhkan sekalipun. Berarti kita bisa bercerita kepada Tuhan tentang masalah, pergumulan, atau apapun yang ingin kita sampaikan melalui doa. Doa juga adalah salah satu cara percakapan kita dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita berbicara kepada teman kita. Anak-anak, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengajarkan ada hal-hal penting yang harus kita pelajari, yaitu tentang doa Bapa Kami ini. Ada 4 unsur penting ya di dalam doa Bapa Kami ini. Yang pertama adalah penyembahan. Penyembahan adalah ungkapan hormat kita kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Di ayat yang ke-9 ini mengajarkan kita berdoa kepada Tuhan sebagai penyembahan kita. Ayatnya yang ke-10 adalah rencana Allah dalam kehidupan kita dan untuk dunia ini. Bukan sekedar berbicara tentang rencana pribadi, tetapi menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Yang kedua adalah pengucapan syukur. Pengucapan syukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas segala karyanya yang baik di tengah keluarga kita. Dan membicarakan hal apa yang kita butuhkan. Contohnya, ketika kita meminta kepada Tuhan, meminta makanan atau berkat yang secukupnya. Nah, yang ketiga adalah pengakuan dosa. Pengakuan dosa adalah ungkapan pengakuan dan penyesalan kita atas segala dosa kita, baik dosa pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dengan mengakui dosa kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Doa bukan hanya tentang aku atau kita yang perlu mengampuni, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Ya, dan yang keempat adalah permohonan. Permohonan adalah ungkapan keinginan kita kepada Tuhan, baik menyangkut kebutuhan dan pergumulan kita sendiri maupun kebutuhan orang lain, gereja, masyarakat, dan dunia ini. Terlebih saat-saat seperti ini, kita sedang mencoba melawan virus COVID-19. Tidak hanya di Indonesia ya anak-anak, tapi hampir di seluruh dunia. Nah, saat ini kita mau satu hati dan sepakat untuk sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan supaya virus ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti sedia kala ya anak-anak. Ya, dari keempat unsur tadi kita belajar untuk menyelami isi hati Allah dan berkomitmen untuk mengambil bagian dalam jangkauan kasih Allah melalui doa. Dan kita percaya ketika kita berdoa ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan memulihkan kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan bangsa ini, bahkan memulihkan dunia ini. Yuk anak-anak, mulai sekarang kita belajar berdoa ya. Kita belajar untuk lebih rajin lagi berdoa. Dan karena Miss yakin dan Miss percaya bahwa anak-anak adalah anak-anak yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memuliakan namanya. Amin. Sebelum kita berdoa, kita menaikkan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku
Ya, anak-anak, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami boleh mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang waktu lamanya, Tuhan selalu menyertai kami, baik di waktu kami susah ataupun di waktu kami senang. Ada banyak pergumulan Tuhan dalam hidup kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menolong dan membuka jalan bagi kami. Bapa, pada hari ini kami mau berdoa dan satu hati. Kami mau berdoa untuk keadaan bangsa kami saat ini Tuhan, dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia yang sedang berupaya untuk menghadapi virus COVID-19. Kiranya Tuhan yang memulihkan keadaannya seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan guru-guru kami, bertemu dengan keluarga kami. Tuhan yang pulihkan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang di luar sana yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaannya seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis Tuhan. Tuhan juga yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami semua ya Bapa, untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, untuk Pak Jokowi Tuhan, untuk para menteri, pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan dengan bijak dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa buat para guru yang sudah bersusah payah mendidik kami. Kiranya juga Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan selalu dalam setiap aktivitasnya Tuhan. Bapak Ibu guru kami, apapun yang sedang mereka kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa juga untuk mama dan papa kami, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, Tuhan yang akan memberkati pekerjaannya, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjawab tepat pada waktu Tuhan. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan yang akan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.